Buddha. Ini sudah masuk lokasi itu kandang bubrah, mitosnya pesugihan kandang bubrah, gitu aja lah ya sobat misteri. Ya lokasinya deket banget itu dari terminal itu untuk lokasi ritual itu ya, paling dekat itu yang ke kandang. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Saat ini saya melakukan perjalanan ke makam Tembung Boyo yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yang di situ terkenal dengan mitos pesugihan paling instan, mitos pesugihan kandang bubrah yang tiap tahunnya harus renovasi rumah. Disinilah merupakan petilasan Raden Purboyo, dan banyak sekali orang yang ngalap berkah ke sini untuk mencari keberhasilan, mencari pesugihan kandang bubrah itu sobat misteri. Sobat misteri, dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih banyak sekali orang yang melakukan ritual kandang bubrah, atau istilahnya mencari kekayaan secara instan di makam Tembung Boyo yang di sini terletak petilasan Raden Purboyo. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang melakukan ngalap berkah di makam Tembung Boyo. Walaupun tindakan melakukan ngalap berkah ke makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah itu bertentangan dengan agama, tapi tidak sedikit pula orang yang melakukan dan masih nekat, apalagi di masa pandemi corona ini. Dalam keadaan kehidupan ekonomi sulit, banyak tanggungan, banyak utang, diuber-uber utang, utang semakin membengkak, usaha bangkrut. Orang akhirnya nekat melakukan ritual ngalap berkah kandang bubrah dengan lantaran doa di makam Tembung Boyo ini, tepatnya di itu petilasan Raden Purboyo. Tapi banyak sekali orang yang melakukan kegagalan dan tidak terkabul dan dalam melakukan ritual. Ya kasihan juga ya, sudah jauh-jauh dari Sumatera, dari luar Jawa ke sini tapi mengalami kegagalan. Waktu saya Yona Musik datang ke lokasi ini, makam Tembung Boyo ini yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah ini, saya ketemu orang yang sudah melakukan ngalap berkah dan dia bawa mobil, mungkin dia sukses ya. Akhirnya saya coba ngobrol, itu gimana kok bisa sukses, itu trik-triknya. Tapi dia nggak mau dipublikasikan, cuma istilahnya sharing-sharing lah itu. Waktu ngobrol-ngobrol itu, yang pertama itu kita ke sana itu harus fokus, maksudnya yakin, karena kadang banyak sekali orang yang pengen melakukan ritual masih ragu, maksudnya masih ragu apakah nanti ada tumbal, apakah nanti pasti berhasil, pokoknya ragu intinya. Dan disitu yang pertama kita harus yakin kalau kesini itu nggak ada tumbal dan cuma lantaran doa. Jadi harus bekerja itu. Karena banyak sekali orang yang gini, istilahnya kalau sudah kesini itu terlalu berharap. Berharap sih ya emang harus berharap, tapi harus diimbangi dengan usahanya. Usahanya tetap berjalan lancar, tetap menjalankan usahanya, malah tambah semangat. Kalau cuma nongkrong duduk-duduk doang ya nggak ada hasil walaupun di tempat manapun. Karena di sini itu cuma lantaran doa, bukan pesugihan. Ada yang gini, persepsinya juga salah itu. Itu dikirain uang datang sendiri, datang ke rumah, uang langsung masuk ATM. Itu salah. Apalagi zaman sekarang itu banyak oknum yang mengatasnamakan kandang bubrah lewat transfer 2,5, nanti dikasih kayak jimat, kayak itu pusaka. Itu kayaknya nggak bener juga itu. Kasihan udah susah malah ketipu juga itu.
suruh transfer 2 juta 3 juta nanti uang masuk ATM. Itu nggak bener itu. Orang yang lakukan ritual aja kadang nggak terkabul, atau mungkin belum terkabul, harus diulangi lagi dan diulangi lagi ya. Karena mitosnya itu di sini itu nggak cuma satu kali ritual itu menurut keterangan dari Sang Kuncen Mbah Sisum ya. Itu jadi kalau kesini itu sebenarnya itu 7 kali. Wah, kalau jauh kan susah Mas, itu 7 kali. Bukan begitu. 7 kali itu ya mungkin 1 bulan 2 bulan itu nggak masalah, nggak ada aturannya. Harus tiap Jumat itu nggak ada aturannya itu. Yang penting itu katanya 7 kali gitu. Kalau cocok mungkin Anda sukses, itu Sobat Misteri. Dan yang bikin itu kegagalan tentang ritual kandang kubrah itu masalah persepsinya gitu. Banyak yang mengira itu kalau kesini 1 kali 2 kali itu sudah berhasil gitu. Itu salah. Itu menurut Sang Kuncen itu kesini ya itu 7 kali ritual itu. 7 kali ritual, dikirain cuma 1 kali langsung berhasil, pulang udah usahanya tahu-tahu sukses, uang datang. Itu salah. Ini cuma lantaran usaha, jadi usaha harus tetap usaha, punya usaha itu. Jadi nggak 1 kali 2 kali, itu yang bagus itu 7 kali itu. Tuh Sobat Misteri, informasi tentang tata ritual kandang kubrah, ngalap berkah ke kandang kubrah. Ada yang mengatakan pesugihan kandang kubrah. Dan yang terakhir, waktu sharing-sharing sama orang yang sudah sukses itu ya, itu ke situ kan kita diantar sama Sang Kuncen. Sang Kuncen jawab, nih itu tujuan niatan kajaten jenengan apa nantinya tujuannya. Setelah itu jenengan suruh doa sendiri, dan waktu berdoa itu harus fokus itu. Karena mungkin ya itu waktu datang ke situ udah keburu utang, banyak tanggungan, akhirnya pikirnya jadi kacau. Setelah sampai situ masih ke bawah itu. Yang benar itu waktu ke situ semua pikiran harus fokus itu dalam berdoa. Setelah diantar nih sama Sang Kuncen, jenengan doa sendiri. Itu Sobat Misteri, waktu sharing-sharing sama orang yang sudah sukses ya, tapi nggak mau dipublikasikan dia. Itulah informasi tentang tata ritual kandang kubrah waktu sharing sama orang yang sukses. Jadi yang pertama, kita harus fokus ke situ dan pikiran nggak kemana-mana, karena memang di sini bukan pesugihan. Jadi lantaran doa. Yang kedua, waktu berdoa juga harus fokus itu. Dan masalah persepsinya itu juga salah. Kalau ritual kesini itu bukan cuma 1 kali harus langsung berhasil, itu enggak. Ada yang sampai 7 kali. Itu memang ada yang 1, 2 itu udah ada perubahan dan berhasil dan diteruskan lagi. Jadi kalau cuma 1 kali itu pasti banyak gagalnya itu Sobat Misteri. Lanjutkan untuk ritual kedua. Itu Sobat Misteri, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Yona Musik ucapkan semoga Sobat Misteri selalu sukses dan sukses selalu.